Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan materi kita tentang kritik sastra ya. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa definisi tentang kritik, tentang an-naqd, tentang al-adab ya. Kemudian kita juga memberikan beberapa pemahaman tentang kritik sastra. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang a'lam an-naqd al-adabi al-hadis ya, tentang tokoh-tokoh kritikus sastra yang akan kita bahas pada saat ini ya. Pembahasan ini sebenarnya saya bagi dua ya. Yang pertama tentang kritikus sastra pada zaman modern, kemudian yang kedua tentang al-adab al-qadim, tentang sastra-sastra kuno terkait dengan misalnya tentang sastra terkait dengan syair terutama ya. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja dari tokoh kritikus sastra yang ada ya. Tentunya tokohnya sangat banyak sekali ya. Kita pernah mendengar misalnya tentang Ahmad Dhaif ya, kita juga mendengar tentang Thaha Hussein ya, kita juga mendengar tentang Muhammad Mandur ya. Dan mereka ini adalah para kritikus sastra yang sangat hebat, dan bahkan kalau kita lihat dalam kajian-kajian mereka dan kritikan-kritikan mereka bukan hanya mengkritik pada para sastrawan pada masanya begitu. Misalnya Thaha Hussein itu pernah mengkritik dan pernah membuat tesis dan disertasinya itu tentang kritikan terhadap kitab Al-Muqaddimah ya, Muqaddimah. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang Ahmad Dhaif ya. Ahmad Dhaif ini kita tahu semuanya, dan tiga dari antara kritikus sastra yang saya sebutkan itu tadi berasal semuanya dari negara Mesir ya. Ahmad Dhaif ya, kita lihat di dalam slide yang ada di depan antum itu. Darasa Ahmad Dhaif fil Azhar muddat 5 sanawat. Tadinya dia belajar di Al-Azhar, kemudian tsumantaqala ila Darul Ulum, kemudian pindah ke Darul Ulum. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di sana pada tahun 1909. Kemudian beliau bekerja di sana sebagai dosen pada tahun 1912 ya. Pada tahun 1912 akhirnya nanti menjadi cikal bakal pendirian tentang Al-Jami'ah Al-Misriyah, tentang kampus Mesir, Universitas Mesir, yang beliau itu punya andil besar di dalam hal ini. Dan beliau ini adalah di antara orang Mesir ya, di antara orang Mesir yang berangkat ke Faransa ya, yang berangkat ke Prancis di dalam program Al-Ibti'ath ya. Mereka diberangkatkan dan sekolah di Sorbonne ketika itu. Oke, pada tahun 1912. Baik. Kita tahu tentunya bahwa setiap pemikir atau setiap kritikus, bahkan setiap orang ya, itu punya orang yang mempengaruhi cara berpikirnya ya. Kita tahu itu ya. Karena apa yang kita baca saat ini ya merujuk kepada karya-karya orang lain, dan karya-karya itulah yang sedikit dan banyaknya mempengaruhi jalan pikiran kita. Ahmad Dhaif paling tidak katanya ada 3 orang yang mempengaruhi cara berpikir dia di dalam kritikus sastra secara khusus dan secara cara berpikir secara umum ya. Yang pertama katanya adalah Muhammad Abduh ya. Kemudian yang kedua Mustafa Kamil, kemudian yang ketiga Hasan Taufik Al-Adl. 3 orang inilah yang membentuk cara berpikir dari Ahmad Dhaif. Baik, yang menjadi pola pikir ya dari mereka bertiga ini tentunya adalah wahiyya tatamatsalu fil hirsi 'alal infitahi 'alal gharb ya. Banyak melihat apa yang ada di dalam ya, apa istilahnya, tatamatsal fil hirsi 'alal infitah. Infitah itu membuka diri ya terhadap apa-apa yang ada yang datang dari dunia barat, terutama di dalam pemikiran. Kita tahu bahwa negara-negara Arab saat itu semuanya dijajah oleh negara-negara barat ya. Ketika itu Mesir dijajah oleh Prancis misalnya ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang ada, cara-cara mereka berpikir, akhirnya orang tempatan atau orang yang ada di negara tersebut mencoba berpikir, membuka diri, cara berpikir mindanya mereka coba buka ya. Kemudian akhirnya
disitulah mereka bisa belajar tentang adab dan sastra. Dan akhirnya mereka berangkat ke sana, berangkat ke Prancis ya, pada tahun 1912 ya. Oke. Bagi kita yang melihat dan mempelajari tentang Ahmad Dhaif, ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Yang pertama, lam yukhallif Ahmad Dhaif kitabatin katsiratan ya. Ahmad Dhaif tidak banyak meninggalkan karya tentang hal ini. Tapi paling tidak beberapa karya beliau itu menjadi pondasi dasar dalam kritik sastra ya. Di antaranya adalah wala'allal kitab al-aham ya, alladzi tarakahu Dhaif wa muqaddimah li dirasati balaghatil Arab. Ya. Di antara buku yang sangat penting yang ditinggalkan oleh Ahmad Dhaif adalah Muqaddimah li dirasati balaghatil Arab ya, yang diterbitkan pada tahun 1921. Berarti ini kira-kira 12 tahun atau 10 tahun setelah beliau berangkat ke Prancis ya. Kemudian ada buku beliau yang berikutnya tentang Balaghatul Arab fil Andalus ya, pada tahun 1924 ya, 3 tahun setelah buku pertama. Oke. Dalam buku inilah ya Ahmad Dhaif mengumpulkan cara dan pola berpikir di dalam kritik sastra, melihat sastra itu seperti apa, kemudian bagaimana cara beliau mengkritik sastra-sastra yang ada. Baik. Yang kedua ya, Asya Ahmad Dhaif fi uzlatin nisbiyatin ba'da audatihi min Faransa. Ahmad Dhaif hidup setelah pulang dari Prancis fi uzlah nisbiyah ya. Agak tadinya beliau ini membuka pikirannya, membuka mindanya, tetapi setelah pulang dari Prancis akhirnya hidup dalam kondisi yang agak menyendiri ya, uzlah nisbiyah ya. Beliau agak menyendiri dari pergaulan, walaupun sebenarnya beliau banyak menulis ya. Beliau banyak menulis dan mengirimkan karya-karyanya, tulisan-tulisannya di dalam koran As-Sufur wa Jama'at Apollo ya. Walakin an-nasyat zalla mahdudan thumma ala ilal uzlah at-tama. Akhirnya beliau menyendiri secara sempurna dan menulis beberapa buku tentang kritik sastra. Sebenarnya ini membuka pikiran kita juga sebenarnya. Kenapa orang yang tadinya membuka pikiran ya terhadap pemikiran Barat, kemudian berangkat ke Barat, kemudian setelah pulang uzlah. Ya. Setelah pulang dia merasa mencoba berpikir kembali, akhirnya agak menyendiri ya, hidup menyendiri dan agak terpisah dari orang lain. Mungkin pemikiran-pemikiran yang ada selama itulah yang beliau tuangkan di dalam beberapa karya beliau ya. Karena yang ketiga pemahamannya adalah laisat riyadatu Ahmad ad-Dhaif maudhi' tasa'ul fi ma yakhussul al-manhajiyah an-naqdiyah al-muqaranah ya. Beliau ini banyak mengkaji tentang dirasah muqaranah ya, tentang perbedaan antara satu adab atau satu sastra dengan sastra yang lain, dan hal itu tidak diragukan lagi ya. Wa yu'addu kitabuhu Muqaddimah li dirasati balaghatil Arab ya. Buku Muqaddimah li dirasati balaghatil Arab wahidan minal kutub allati arsad da'aim al-manhajiyah an-naqdiyah, satu di antara sekian buku yang menjadi sandaran utama di dalam kritik sastra modern ya. Wa basyarat bihi fil itar al-jami'i ya, inilah yang dikembangkan oleh kampus-kampus di Mesir. Baik, yang ketiga kita akan lihat manhaj Ahmad Dhaif di dalam kritik sastra ya. Tadi saya pernah bilang bahwa beliau ini membuka diri ya, al-infitah ala afkar al-gharb ya, membuka diri dari pemikiran Barat. Beliau menyebutkan yara Dhaif anna harakatal fikri syartun lazimun li'audatil haya ila darsil adabi ya. Hurriyatul fikr ya, bebas berpikir ya, hurriyah, pemikiran yang bebas ya, merupakan syarat yang utama, syarat yang lazim untuk mengembalikan kehidupan
menghidupkan kembali karya sastra yang ada. Walakinnahu yastadrik sari'an liyubayyina anna hadhil hurriyah laysat illa naw'an min bahthin al-mabni 'ala at-ta'aqqul wal istintaj. Tapi beliau juga walaupun beliau mengatakan hurriyatul tafkir, hurriyatul fikir, bebas berpikir dalam karya-karya sastra yang ada, tapi beliau membatasi ya hurriyat tafkir di sini atau hurriyatul fikir ini disebut illa nau'an min bahath, ya berasal dari kajian-kajian ya al-mabni 'ala ta'aqqul, ya yang didasarkan pada pemikiran yang mendalam, pemikiran yang tajam. Kita tahu bahwa orang yang menyendiri tentunya banyak berpikir ya. Orang yang mencoba berkhalwat dalam satu tempat ya, beliau banyak merenung, kemudian akhirnya inilah yang menyebutkan dan menyebabkan pada tajamnya cara berpikir dari Ahmad Dhaif wal istintaj ya. Kalau kita ta'aqqul kemudian pasti istintaj ya. Kalau banyak berpikir, pemikiran yang sangat tajam, akhirnya bisa menghasilkan al istintaj ya. Kita bisa menghasilkan titik-titik temu dari semua karya-karya yang ada ya. Muwaddihan fil muqabil waqi' ad-dirasa al-adabiyah fi Masr wal alam al-arabi. Tadi saya sebutkan bahwa beliau ini di antara ulama atau di antara pemikir yang membahas tentang pemikiran tentang adab al-muqarin ya. Adab sastra bandingan ya, bandingan. Beliau coba membandingkan antara karya-karya sastra Arab yang selama ini ada, mulai dari syair-syairnya yang mulai pada zaman-zaman jahiliyah dulu, kemudian digabungkan dan dibandingkan dengan sastra-sastra modern yang beliau temukan di Prancis misalnya. Anadzak wa khususan li katsirin minal quyut wal a'raf ala tataqif ajra uthrat amama tajdid wa balwarat al manhaj al mulaim. Akhirnya bisa menimbulkan dan menciptakan dan menghasilkan pemikiran sendiri terhadap karya sastra yang ada, bagaimana cara memandang karya sastra yang ada, apalagi karya sastra ini adalah karya sastra bandingan ya terhadap satu karya sastra yang ada di negara-negara Arab dibandingkan dengan karya sastra yang ada di barat, terutama di Prancis ya. Oke, terakhir ya, fi dawi hurriyatil fikr wa qanun taghyir alladhi yatawalladu 'anil harakah yatawassalu Ahmad Dhaif ila nuqtatain jawharatain ala sa'id ar-ru'yati wal manhaj. Dari cara berpikir yang tadi bebas itu, kemudian Ahmad Dhaif ya berhasil kepada dua pemahaman ya. Yang pertama, fa'ala sa'id ar-ru'yah yubashshiru Ahmad Dhaif bi darurati nusyu' adab Masriyah ya. Akhirnya beliau mencanangkan ya bahwa kita orang-orang Mesir harus punya karya sastra tersendiri. Makanya kita lihat para pemikir-pemikir Mesir yang terutama berangkat ke Prancis di Sorbonne, kemudian beliau pulang ke Mesir ya, Taha Hussein dan Muhammad Mandur dan yang lain-lain. Mereka ketika pulang ya, mereka coba bandingkan dengan karya-karya sastra yang ada di Mesir, sastra Arab yang ada di Arab, kemudian mereka bandingkan dengan yang ada di Prancis ketika itu. Ya, inilah yang akan menghasilkan kepada pemikiran yang sangat mendalam, yang sangat jitu ya. Oke. Ini diantara salah satu kritikus sastra sastra modern yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Adapun yang lain-lain kita bisa bahas di lain waktu insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.